bagaimana pertama kali dia memegang Alkitab, bagaimana perasaan dia dan apa yang ditemukan dia di dalam Alkitab itu. Oke saudara, Shalom. Shalom. Selamat sore Mas Holik. Sore. Kita nih penasaran ini, mau pengen tahu bagaimana cerita Mas Holik setelah membawa pulang Alkitab itu dengan ngumpet-ngumpet, itu bagaimana kelanjutannya? Nah, karena saya membawa Alkitab itu, saudara, saya masuk ke dalam kamar, saya langsung mengambil Al-Quran dan Injil. Saya bawa Al-Quran itu di kamar itu, saya buka. Saya berdoa. Sebelum saya itu mempelajari Alkitab, Injil, saya berdoa dulu. Ya Allah, tunjukkan saya jikalau agama yang benar Islam. Tunjukkan ya Allah dalam diri saya. Tunjukkan. Saya berdoa saudara, saya berdoa. Karena di dalam diri saya itu ada pergulatan untuk mencari kebenaran itu. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang menghidupkan. Saya pelajari. Dan saya berdoa, ya Allah tunjukkan kalau memang agama saya yang saya imani ini benar, saya akan membela agama saya. Saya akan membela agama saya. Saya tidak peduli agama lain pun. Saya akan membela agama saya. Apapun itu. Itu dalam diri saya. Sampai kapanpun saya akan membela agama saya. Ya Allah tunjukkan. Dan sesudah itu saya habis berdoa. Saya membuka Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu saya buka dari ayat pertama. Surat Al-Fatihah, surat ayat-ayat sholat. Di situ dikatakan artinya Ihdinas siratal mustaqim. Di situ surat Al-Fatihah itu surat ayat-ayat sholat. Di situ ada arti yang mengatakan di Al-Quran, di surat Al-Fatihah itu, bahwa ya Allah dalam setiap kita sholat membaca Al-Fatihah, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan, ya Rob, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan jalan yang kau murka atau yang kau sesatkan. Tetapi apa saudara? Di situ membuat saya, iman saya semakin kuat bahwa agama saya inilah yang benar. Di situ setiap sholat kita meminta, memohon supaya kita diberi jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah di situ saya buka kembali. Saya kok penasaran buka Injil. Saya buka lagi Injil. Bolak-balik saya buka Al-Quran. Bolak-balik saya buka Injil. Dan saya buka Injil, mulai di pertama saya buka itu, kok nama-namanya ini kok nama-nama kayak Yus gitu ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, segala macam itu. Nah banyak surat saya nggak ngerti. Yang penting saya belajar. Saya buka. Wah tebal seperti ini ya. Ternyata Alkitab lengkap. Pasti kalau udah tebal seperti ini, pasti semua tertulis semua di Alkitab. Pasti akan tertulis lengkap. Tebal Alkitab itu ada mulai perjanjian lama dan perjanjian baru loh. Wow, perjanjian lama itu para nabi diceritakan di situ, perjanjian baru. Dan sesudah itu saudara, saya membuka Al-Fatihah, saya membuka Alkitab, saya buka perjanjian baru. Saya buka, ketemu sana, saya Yohanes. Nama saya orang Islam dulu, saya buka, asal buka aja, namanya kita belajar mencari kebenaran. Saya buka Yohanes. Di situ dikatakan saudara. Di situ dikatakan di Yohanes, saya kaget. Aku dan Bapa adalah satu. Loh, aku dan Bapa adalah satu. Siapa Bapa itu? Allah sendiri. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Saya buka. Bukannya Tuhan itu tidak beranak? Bukannya Tuhan itu tidak diperanakan dalam surat Al-Falaq? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya buka.
Tetapi apa di Yohanes dikatakan? Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa yang tidak percaya kepada anak, dia tidak memiliki Bapa. Dan barang siapa yang tidak percaya kepada Bapa, dia tidak memiliki anak. Nah itu saudara. Saya buka lagi. Wah. Terus saya buka di Yohanes, di ayat lain dikatakan, akulah jalan. Saya kaget. Yohanes, akulah jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun, mau nabi Musa, mau nabi siapa, mau nabi ini, tidak bisa saudara. Di situ Yesus mengatakan, akulah jalan. Jadi ketika saya membuka surat Al-Fatihah, ketika saya sholat, membaca arti, di situ, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan jalan yang kau sesatkan. Tetapi di situ dikatakan, Yesus berkata, akulah jalan. Ingat, akulah jalan. Di situ saudara, saya langsung bersujud. Ya Yesus, benar engkau Tuhan, kau berkata dalam mimpi saya, berkata, benar engkau Tuhan datang kepada saya, bahwa engkau mengatakan kepada saya, ikutlah Holik, jangan takut. Aku Yesus sang penyelamatmu. Ketika itu saudara, saya bersujud di kamar saya bersujud. Ampuni saya Yesus, yang selama ini saya belum mengakui engkau sebagai Tuhan. Saya nangis saudara. Saya tidak main-main. Bahwa di dalam setiap saya beribadah, itu suatu kesia-siaan. Tidak mungkin kita beribadah, kita langsung masuk ke dalam surga. Apapun perbuatan baik kita tidak menjamin saudara. Ketika saya mengenal Yesus, bahwa akulah jalan kebenaran, saya bersujud di dalam kamar itu. Ya Tuhan, apapun saya akan ikut engkau. Saya akan ikut engkau, bahwa engkau adalah jalan kebenaran itu. Dan di situ Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Sebab barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi kalau begitu saudara, Yesus adalah Tuhan sendiri. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tuhan sang pencipta, Allah sang pencipta sendiri, menciptakan manusia, ribuan manusia, hewan, dan segala isinya alam dunia ini. Dia maha agung. Apalagi dia menjadi manusia. Apalagi dia menjadi manusia. Ketika Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api, orang Israel pun percaya, yaitu orang Yahudi. Orang Islam percaya kepada Allah, kepada Tuhan, yaitu Allah yang adalah zat. Mereka percaya kalau di batu itu adalah suatu batu yang sangat dimuliakan. Manusia percaya. Manusia percaya kepada batu yang ada di Ka'bah. Semua umat Islam saudara kita percaya. Hajar Aswad. Maaf saudara, ini tidak saya menyudutkan agama Yahudi atau Islam. Jadi mari kita belajar. Yahudi percaya Allah menunjukkan dalam bentuk api di semak-semak belukar kepada umatnya Musa. Dan umat Islam percaya bahwa Allah, yaitu Ka'bah, adalah tempat suci yang disucikan oleh Allah, yang dimuliakan. Dalam batu Hajar Aswad itu percaya, dan umat Islam menyanjungnya. Tetapi kenapa Allah sendiri yang turun menjadi manusia, menjelma? Mengapa kita tidak percaya? Padahal kata Allah, tiada mustahil bagiku. Jadi jadilah. Tiada mustahil bagi Allah. Apalagi Tuhan turun menjadi manusia. Kun fayakun ya mas. Semua terjadi. Tuhan itu berkuasa, maha agung. Makanya di Al-Quran dikatakan kami. Di Al-Quran itu saya setiap habis sholat saya mengaji saudara. Mengaji. Di situ Allah berfirman. Di dalam Al-Quran Allah berfirman. Lalu roh kami dikatakan. Lalu kami mengutus roh kami. Lalu roh kami menjelma menjadi manusia yang sempurna. Ingat saudara, bagi saudara harus buka itu. Siapa itu?
itu bukan menjadi Jibril. Tidak mungkin roh kami menjadi Jibril, atau menjadi binatang, atau menjadi batu, roh Allah. Di situ Allah berfirman, lalu kami mengutus roh kami. Lah, kami itu dikatakan kami kan Tuhan. Tidak mungkin Jibril, tidak mungkin atau penghuni surga, itu Tuhan sendiri berkata. Lalu kami mengutus roh kami, dan roh kami itu menjadi manusia yang sempurna. Nah, itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang berkuasa. Mengutus rohnya adalah roh sendiri Allah. Apa yang dalam diri Allah, itu tetap Allah. Apa yang dalam diri Tuhan, itu adalah Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa, saudara. Makanya kita harus benar-benar sungguh-sungguh percaya Yesus yang adalah jalan kebenaran. Kita harus memang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, kita suruh sungguh-sungguh. Bukan hanya percaya, tetapi mengikuti jejaknya. Sebab Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku, firmanku tidak akan lenyap. Yesus firman. Yesus adalah firman. Yesus adalah kalimat. Yesus adalah kalimatullah, kalimat Allah yang menjadi manusia, nuzul dari turun dari langit menjadi manusia. Tetapi manusia tidak mempercayainya, tetapi menikamnya dan memusuhinya. Manusia memusuhi. Nah ini, mengikut Yesus, memang kita akan dimusuhi. Sebab Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, kamu akan dibenci oleh dunia. Tetapi yang dibenci aku, kata Yesus, baru kamu. Sebab aku bukan berasal dari bumi, tetapi aku berasal dari surga, dari atas. Dan barang siapa yang mengikut aku, kamu akan dibenci oleh dunia. Tetapi Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut. Sebab di dalam dirimu ada roh kebenaran. Di dalam diri kita ada Yesus yang menyertai hidup kita. Dia yang adalah Tuhan. Dia yang adalah penyelamat. Dia yang adalah Imam Mahdi. Dia yang adalah hakim yang akan turun mengadili manusia yang hidup dan yang mati. Bagi saya, saudara, yang dulu saya belum mengenal Yesus. Yesus, Tuhan, terima kasih Yesus. Akhirnya aku dapat mengucapkan Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Allah kami yang menjadi manusia. Allah kami yang menjadi manusia. Jangan main-main, saudara. Allah yang menjadi manusia. Memang ketika kita mengikut Yesus, kita akan dibenci. Sebab Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, maka musuhmu adalah keluargamu. Keluargamu, benar. Mengikut Yesus akan dimusuhi. Bukan hanya keluarga, teman, saudara, atau lingkungan masyarakat kita akan dibenci. Jadi kalau begitu, saudara, perkataan Yesus itu hidup. Hidup. Saya alami itu. Saya alami itu, saudara. Mengikut Yesus menderita. Karena apa? Yesus sendiri sudah menderita. Oke, terus setelah Mas Holik menemukan kebenaran itu, ternyata di perbedaannya Al-Quran dengan Alkitab. Di Al-Quran kita membaca, kita masih mencari, kita memohon supaya Allah menunjukkan kami jalan yang lurus itu. Ternyata Mas Holik menemukan di Injil Yohanes, Tuhan berfirman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, sudah sampai di situ dan Mas Holik timbul iman percayanya. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya setelah Mas Holik membaca Alkitab dan menemukan kebenaran ini, bagaimana reaksi keluarga? Nah, reaksi keluarga saya sangat tidak bisa diterima. Mereka tidak bisa diterima iman saya. Tidak bisa diterima pasti. Mustahil. Apa yang terjadi nih Mas setelah apakah ketangkap basah membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, atau bagaimana nih sampai keluarga terus bertindak? Nah, di situ sesudah saya mempelajari Alkitab dan Al-Quran, saya menemukan jawabannya di dalam Alkitab bahwa akulah jalan. Akulah jalan.
Akulah Tuhan. Akulah Tuhan, akulah Tuhan sendiri. Yesus berkata, tepat katamu, memang akulah guru dan Tuhan. Aku dan dia adalah satu. Nah, ketika saya dalam diri saya sudah menemukan Yesus yang adalah jawaban saya, yang tadi saya membaca surat Al-Fatihah itu, saya simpan lagi itu. Alkitabnya. Alkitab saya simpan kembali. Saya taruh. Saya tidak berani dulu untuk mengatakan, karena tetapi dalam iman saya sudah percaya. Bukan sekedar percaya, tetapi saya mengikut Yesus yang sudah datang dalam hidup saya, menyelamatkan saya. Nah, sudah itu saya Alkitab simpan. Nah, berapa hari kemudian itu berhari-hari, berminggu-minggu tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Sampai tiba satu waktu. Sewaktu-waktu ketika saya habis sholat maghrib, saya ingat sholat maghrib waktu itu, saya mungkin nggak tahu ya, habis sholat maghrib saya belajar saya mengaji seperti biasa, tetap saya membaca Al-Quran. Tetapi saudara saya itu mungkin ada rencana sesuatu apa, mungkin ingin mengetahui saya itu, dari saya tidak bisa, tetapi mereka langsung secara sembunyi-sembunyi secara menyelidiki secara sembunyi-sembunyi mereka tanpa sepengetahuan saya masuk ke kamar saya. Masuk ke kamar saya, dia menemukan ngobrak-abrik semua, atas lemari saya, tempat tidur saya. Saya kaget, ada apa? Ternyata mereka menemukan Alkitab. Alkitab mereka temukan. Lalu apa yang terjadi? Sesudah mereka menemukan Alkitab, saya kaget. Aduh, mana ya? Mereka menemukan. Lalu saya, apa yang terjadi? Dari situlah saudara saya langsung melakukan penganiayaan kepada saya. Langsung saya ditampar, saya dipukul di situ oleh saudara saya dihakimi, saudara. Dihakimi saya seperti penjahat. Karena menemukan Alkitab, bukan menemukan narkoba. Berapa orang atau yang menemukan apa? Menemukan Alkitab. Berapa orang yang kakak yang menghajar Mas Holik ini? Menghajar saya, kalau nggak salah di situ saya ingat 5 di situ. 5 membawa Alkitab saya langsung dibakar di depan mata saya. Saya dipegangin, saudara. Saya dipegang. Dipukul. Saya dipegang karena saya ingin menyelamatkan Alkitab saya, tetapi saya nggak bisa. Tak berdaya saya. Langsung saya dihajar. Dibakarlah Alkitab itu. Mereka dengan senang dan bahagianya membakar Alkitab. Jadi kebencian mereka akhirnya terlampiaskan membakar Alkitab di depan mata saya. Tetapi hati saya ada pengampunan. Karena saya sudah mengenal Yesus. Saya sudah mengenal Yesus dalam diri saya, meskipun saya waktu itu belum Kristen. Sesudah mengenal Yesus, sudah ada hati mengampuni, mengasihi. Yesus sudah mengajarkan saya. Saya diam, saya tidak berani. Alkitab itu dibakar, yang penting mereka puas, ya sudah, silakan itu bakar. Nah, dari situ saudara, saya diam. Saya diam dalam keadaan yang sangat mencekam. Di tengah malam itu sampai saya tidak bisa tidur karena ketakutan iman saya, bagaimana saya ini nanti, karena mereka udah tahu bahwa di dalam kamar saya itu ada Alkitab, ya sudah. Nah, dari situ saudara, saya oleh bapak saya langsung dibilang, kamu masih mau mengikuti Yesus? Saudara saya bilang, kamu gila mengikuti Yesus itu. Saya katakan enggak. Saya akan mengikuti dia. Saya akan ikuti Yesus apapun yang terjadi. Kamu mau jadi kafir? Kalau kamu kafir, murtad, kamu keluar di rumah ini. Saya langsung ingat, saudara. Ingat perkataan Yesus, barang siapa yang mengikut aku, maka kamu akan dibenci oleh orang, oleh keluargamu sendiri, akan menganiayamu dan akan menyerahkan kamu untuk dibunuh.
untuk mengikut Yesus. Karena kita mengikut Yesus, itu perkataan Yesus. Saya ingat. Tetapi apa yang diajarkan Yesus dalam hati saya? Jangan membalas. Itu yang dalam diri saya, jangan membalas.